Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan hanya menghibur, tapi juga membawa hikmah yang mendalam. Di video kali ini, kamu akan menyaksikan sebuah kisah penuh ketegangan dan pelajaran berharga. Berjudul, Berani Lawan TNI? Begal ini menyesal seumur hidup. Endingnya bikin merinding. Cerita ini akan mengguncang emosi kamu, tentang seorang begal yang memilih jalan gelap demi kekayaan cepat, tapi malah bertemu sosok yang tak disangkanya. Endingnya dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mendengar kisah nyata yang mirip dengan ini? Atau punya pengalaman menarik seputar keadilan yang datang dari arah tak terduga? Kami ingin baca ceritamu. Langsung saja kita mulai ceritanya. Duduk yang nyaman, fokus, dan mari masuk ke dunia yang penuh kejutan ini. Pelabuhan Merak malam itu terlihat seperti biasa. Gemerlap lampu kapal, suara mesin truk, dan aroma laut yang asin bercampur debu dari kendaraan-kendaraan besar. Tapi di antara semua keramaian itu, ada satu sosok yang berjalan dengan langkah tergesa. Namanya Roni, pria kurus berjaket tebal, matanya terus menatap layar ponsel. Ia baru turun dari bus malam, hendak menyusul kakaknya yang bertugas diserang. Roni tidak sadar, sejak keluar dari bus, ada dua motor yang membuntutinya. 4 pria berhelm gelap, matanya tajam, tubuhnya penuh tato dan luka lama. Mereka bukan pengantar barang. Mereka adalah komplotan begal sadis yang sudah lama menjadi momok malam di jalur lintas pelabuhan. Saat Roni masuk ke gang kecil menuju jalan alternatif, motor-motor itu langsung mengepung. Tak sempat teriak, satu besi panjang sudah menghantam tengkuknya dari belakang. Roni terkapar, tas selempangnya dirampas, ponselnya diinjak hingga pecah. Salah satu begal menendang tubuh Roni yang sudah tak bergerak sambil tertawa puas. Dari sudut jauh, seorang ojek online yang sedang menunggu orderan memperhatikan kejadian itu. Wajahnya pucat. Ia tak berani mendekat, tapi langsung memutar balik dan menelepon seseorang. Letnan Raka. Ini saya Yoga. Adikmu barusan dibegal di dekat pelabuhan. Parah banget. Suaranya gemetar. Di balik sambungan itu, Letnan Raka terdiam. Ponsel di tangannya bergetar, tapi bukan karena sinyal. Tangannya yang bergetar. Nafasnya berubah berat, dadanya mengeras. Letnan Raka, perwira muda dari Batalion Infanteri 315, dikenal tenang dan bijak, tapi kali ini matanya merah. Ia berdiri, meraih kunci motornya, lalu berkata pendek, "Aku akan cari mereka malam ini juga." Dan perburuan berdarah itu pun dimulai. Malam makin larut, gerimis turun membasahi aspal pelabuhan. Namun tak ada satupun tetes hujan yang mampu meredam bara dalam dada Letnan Raka. Motor trail berwarna loreng yang ia tunggangi meraung membelah jalan, melaju menuju titik terakhir lokasi adiknya diserang. Setibanya di sana, Yoga, sang ojek online, sudah menunggu. Tubuhnya gemetar, tangannya menunjuk arah gang sempit di mana tubuh Roni tadi ditemukan. Meski telah dibawa ke rumah sakit oleh warga, jejak pertarungan masih terlihat jelas. Ada bercak darah di tembok, sisa pecahan ponsel, dan bekas ban motor. Raka diam. Ia berlutut, menyentuh tanah yang masih hangat karena tragedi beberapa jam lalu. Tatapan matanya tajam, lalu pelan-pelan ia berdiri. Ia tahu, para begal itu belum pergi jauh. Dalam hitungan detik, nalurinya sebagai tentara aktif mengambil alih. Ia memutar arah, menuju salah satu rumah tua yang dikenal sebagai markas tak resmi para preman pelabuhan. Di sana, lampu temaram berkedip lemah. Terdengar suara musik keras. Bau alkohol bercampur asap rokok menyengat dari celah-celah jendela. Letnan Raka tidak mengetuk pintu. Ia menendangnya hingga terlepas dari engsel. 4 pria yang sedang duduk kaget. Salah satunya masih memegang tas selempang milik Roni. Satu lagi tengah mengelap besi panjang yang sama persis dengan luka di kepala Roni. Mereka berdiri terbata, tapi belum sempat berkata, tinju Letnan Raka sudah mendarat di rahang yang paling dekat. "Apa kalian tahu siapa yang kalian serang tadi?" ucapnya dingin. Tak ada jawaban, hanya suara rintihan dan denting botol pecah. Ruangan itu berubah menjadi medan pertempuran satu arah. Tubuh-tubuh besar itu seolah tak berarti di hadapan seorang prajurit terlatih. Pukulan-pukulan Raka bukan hanya balasan, tapi pelampiasan dari rasa sakit seorang kakak yang kehilangan. Namun satu dari mereka sempat kabur lewat pintu belakang. Napas tersengal, tubuh berlumur darah dari wajah sendiri. Ia mengendarai motornya dengan panik,
meninggalkan dua temannya yang terkapar. Tapi yang ia tak tahu, Letnan Raka tak akan berhenti hanya pada dua orang. Ia akan mengejar. Dan malam ini belum selesai. Bayangan motor meliuk di antara ganggang sempit, meninggalkan jejak suara knalpot yang meraung liar. Andi, satu-satunya begal yang berhasil kabur dari amukan Letnan Raka, memacu motornya ke arah utara. Tujuannya jelas, menuju tempat persembunyian utama mereka di ujung kawasan pelabuhan lama. Di sanalah bos besar mereka tinggal, pria bertubuh kekar dengan luka bakar di pipi kiri yang akrab dipanggil Jagoan. Sementara itu, Letnan Raka berdiri di luar rumah usang yang kini berantakan. Dua begal telah tak sadarkan diri di dalam, wajahnya lebam, dan napasnya tersengal. Raka tidak butuh mereka. Ia sudah hafal taktik anak jalanan seperti mereka. Begitu satu kabur, sisanya akan berkumpul pada titik yang dianggap aman. Dan justru disitulah semua akan berakhir. Motor trail Raka melesat lagi, membelah malam yang kian pekat. Hujan telah reda, namun hawa dingin menusuk kulit. Gang demi gang ia lewati, sesekali berhenti dan memeriksa arah jejak ban yang tertinggal di tanah basah. Insting tempurnya bekerja seolah tak pernah berkarat. Naluri itu membawanya ke sebuah jembatan kecil yang mengarah ke kompleks bangunan bekas pabrik rokok yang kini kosong, namun dikenal sebagai sarang kriminal. Di sana, Andi sudah tiba lebih dulu. Napasnya masih terengah saat mengetuk pintu besi besar. Beberapa anak buah Jagoan keluar, mengangkat senjata tajam dan tongkat besi. Mereka mendengar kabar bahwa dua orang anak buah mereka dihajar habis-habisan. Tapi tak ada yang mengira, yang datang bukan aparat, melainkan seorang tentara yang beraksi sendirian. Kita hadapi dia bareng-bareng, teriak Jagoan, tatapan matanya membakar. Namun Raka tidak menunggu mereka siap. Ia datang seperti badai. Pintu besi tak menjadi penghalang, hanya dering peringatan akan teror yang segera menyapu bersih. Tubuhnya melompat ke dalam ruangan besar itu, lalu tanpa ampun melumpuhkan dua orang pertama dalam hitungan detik. Lantai semen bergema oleh bunyi tulang bertemu logam. Para preman panik, mencoba melawan, tapi satu persatu roboh oleh hantaman yang cepat dan presisi. Andi gemetar di sudut ruangan. Ia tahu malam ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah perhitungan, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Namun yang lebih mengejutkan, Jagoan justru berdiri tenang, tangannya menyelip di balik jaket tebalnya. Ia mengeluarkan sebuah pistol. "Kau kira aku takut pada tentara?" katanya sambil tersenyum miring. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, Raka sudah lebih dulu bergerak. Tubuh Jagoan terpental ke tembok. Semua terdiam. Dan di tengah kepanikan itu, terdengar satu kalimat dari mulut Letnan Raka, lirih namun menggema. "Kalian salah orang." Pukul 2 dini hari. Sirene patroli mulai terdengar samar dari kejauhan. Beberapa warga sekitar yang tadi hanya mengintip dari balik jendela kini mulai berdatangan, mengerubungi lokasi bekas gudang yang jadi saksi bisu pertempuran antara satu tentara dan belasan begal. Letnan Raka berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi tubuh-tubuh tak sadarkan diri. Pelipisnya mengucur darah, namun matanya masih tajam, waspada. Tangannya menggenggam Andi yang kini merintih ketakutan. Wajah bocah itu bukan lagi wajah begal, tapi wajah anak remaja yang menyesal. "Sudah cukup, nak," ucap Raka pelan. "Terlalu banyak yang hancur karena kalian." Andi terduduk, lututnya tak sanggup menopang tubuhnya. Ia menangis, benar-benar menangis, bukan karena takut dihukum, tapi karena rasa bersalah yang menghantam jiwanya. Matanya menatap satu persatu teman-temannya yang tergeletak. Beberapa adalah sahabat yang dulu selalu membelanya saat hidup di jalanan, namun kini hanya bisa menggeliat kesakitan. "Aku cuma pengen punya duit, Pak. Ibu di rumah sakit. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Suara Andi parau, putus asa. Raka mendekat, berjongkok di hadapan pemuda itu. "Banyak jalan, Andi. Tapi kau pilih jalan yang salah. Dan jalan salah, cepat atau lambat, akan menuntut bayaran." Lampu pelabuhan berkilau memantul di mata mereka. Saat itulah dua mobil patroli berhenti di depan gudang. Beberapa polisi keluar, terkejut melihat kondisi yang mereka temukan. Tanpa banyak tanya, mereka segera mengamankan lokasi. Salah satu perwira polisi mendekat dan memberi hormat pada Raka. "Terima kasih, Pak Letnan. Kami sudah lama pantau tempat ini, tapi tidak bisa masuk karena keterbatasan informasi. Anda menyelesaikannya seorang diri." Raka hanya mengangguk, tidak ingin menerima pujian.
Ia menoleh pada Andi yang kini diborgol polisi, tapi tak lagi melawan. Wajah anak itu kini menunduk dalam, seolah tak sanggup menatap dunia. Sebelum dibawa masuk ke mobil tahanan, Andi berkata lirih, "Saya nyesel, Pak. Kalau bisa balik waktu, saya nggak bakal berani sentuh orang seperti Bapak." Letnan Raka tak menjawab. Ia hanya berdiri dalam diam, menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur. Cahaya fajar mulai merambat pelan, menyapu sisa-sisa malam dan dosa-dosa yang ditinggalkan di bawah gudang tua itu. Semua kembali sunyi, hanya suara ombak yang menggulung pelan dari kejauhan. Dan di ujung dermaga pelabuhan, satu lelaki berseragam loreng berjalan perlahan menjauh, meninggalkan tempat yang baru saja menjadi medan perang sunyi antara keadilan dan kebodohan. Kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan, sekecil apapun alasannya, tetaplah jalan yang keliru dan akan selalu membawa penyesalan. Setegar apapun niat untuk berbuat salah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Maka bertahanlah di jalan yang benar, meski terasa berat dan penuh ujian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra 81. Catatan, cerita ini adalah fiktif, ditulis dan dikembangkan sedemikian rupa agar terasa nyata, semata-mata untuk diambil hikmah, pelajaran, dan pesan moralnya. Tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif dan menggugah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.